Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga iman dan karakter kami semakin hari semakin baik dan semakin berkenan di hati Tuhan. Bimbing kami agar kami menjalani kehidupan ini mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 dari kitab 2 Tawarik pasal 20 ayat 30 sampai 32. Demikianlah sabda Tuhan. Kerajaan Yosafat pun aman, karena Allahnya mengaruniakan ketentraman kepadanya di segala penjuru. Yosafat memerintah atas Yehuda. Ia berumur 35 tahun pada waktu menjadi raja, dan selama 25 tahun ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya adalah Azubah, anak Silhi. Ia mengikuti langkah hidup Asa, ayahnya, dan tidak menyimpang darinya. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tema renungan saat ini adalah hidup saleh akan diberkati Tuhan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, Lord Child adalah seorang pria yang tersibuk di Inggris. Ia memberikan waktu 1,5 jam setiap hari untuk berdoa dan mempelajari Alkitab. Demikian halnya dengan Jenderal Havelock. Ia bangun pada pukul 4 pagi untuk berdoa. Jika waktu untuk berbaris pada pukul 4 pagi, ia akan berdoa pada pukul 4 pagi. Ia melakukan itu karena ia tidak mau kehilangan hal yang istimewa, yaitu untuk bertemu dengan Tuhan sebelum ia pergi. Kedua tokoh ini dikenal sebagai orang-orang yang saleh, sekalipun mereka bukanlah para rohaniawan. Yosafat adalah seorang raja yang saleh, yang mengikuti jejak kesalehan Daud, nenek moyangnya. Ia mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Berulang kali Alkitab mencatat perihal kesalehannya. Salah satunya adalah ketika ia tidak menyembah Baal, seperti halnya kerajaan Israel di utara. Ia juga merobohkan semua bukit pengorbanan dan tiang berhala di seluruh Yehuda. Kesalehan lain dari Yosafat terlihat ketika ia bersama dengan Yoram, raja Israel, ketika hendak pergi berperang melawan bangsa Moab. Saat itu mereka kehabisan air. Lalu mereka meminta petunjuk Tuhan kepada Nabi Elisa. Awalnya Elisa tidak bersedia untuk menolong raja Israel. Tetapi ia akhirnya menolongnya juga karena hanya ditemani oleh Yosafat, raja Yehuda. 2 Raja-Raja 3 ayat 14. Kesalehan Yosafat tetap dikenang bahkan setelah ia meninggal. Sewaktu Yoram, anaknya yang menggantikannya sebagai raja Yehuda, tetap hidup dalam dosa penyembahan berhala dan membunuh semua anak-anak Yosafat yang lain, dikatakan bahwa ia tidak hidup saleh seperti ayahnya Yosafat. Dan ketika Ahazia, raja Yehuda mati, ia tetap dikuburkan secara layak. Hanya karena ia adalah cucu Yosafat yang mencari Tuhan
dengan segenap hatinya. 2 Tawarik 22 ayat 9. Karena kesalehan inilah, maka Yosafat diberkati Tuhan secara luar biasa. Tuhan mengokohkan kerajaannya. Ketakutan yang dari Tuhan menimpa seluruh kerajaan di sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Dan makin lama Yosafat makin kuat. Tuhan juga memberkati Yosafat dengan berkat-berkat materi. Sebab dari antara orang-orang Filistin ada yang membawa persembahan dan perak sebagai upeti kepada Yosafat. Demikian juga orang-orang Arab, mereka membawa kambing dan domba dalam jumlah yang sangat besar kepada Yosafat. Bahkan seluruh rakyat Yehuda membawa persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, hidup dalam kesalehan adalah cara untuk mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Jika kita telah mencari Tuhan selama hidup kita ini, maka kita pun akan menerima berkat-berkatnya. Bukan saja berkat-berkat materi, tetapi juga berkat-berkat lainnya, seperti kehormatan yang Tuhan beri, serta perlindungan atas seluruh musuh yang akan mencelakakan kita. Karena itu mari kita hidup saleh di hadapan Tuhan dengan mentaati firman-Nya, agar hidup kita berkenan di hadapan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, mampukan kami untuk menjadi orang yang saleh, yang selalu mentaati firman-Mu di dalam seluruh hidup kami. Saat ini kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami kepadamu. Berkatilah apapun yang boleh kami kerjakan hari ini, sehingga apa yang kami lakukan boleh mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terlebih kiranya apa yang kami lakukan boleh berkenan di hati Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang terbaring lemah atau sakit. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan menyembuhkannya. Bagi saudara-saudara kami yang mengalami permasalahan dan pergumulan, kiranya Tuhan berkenan hadir untuk memberkati, untuk menolong mereka. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Kami percaya bahwa Engkau mendengarkan seruan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa permohonan kami. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.